Mendul. Mungkin buat mempersingkat waktu, pemateri malam ini akan disampaikan oleh Kang Willy Hamzah mengenai fundamental sosial media spesialis. Mangga pada Kang Willy, saya persilakan media. Oke, tes. Halo. Sorry, suaraku cukup jelas nggak ya? Cukup jelas nggak suara? Semuanya. Oke. Kalau misal nanti di perjalanan ada yang apapun lah, let's say mau ada pertanyaan, mau ada interupsi kurang jelas dan lain segala macam, mohon di notice aja ya teman-teman ya. Guys, saya coba siapin materinya. By the way, salam kenal ya teman-teman. Ini coba kasih reaction mungkin ya buat teman-teman yang lagi mantengin dan hadir, reaction apapun lah biar kelihatan dan terasa si ambience ya. Kurang lebih ada sekitar 20 orang di sini lah ya. Dan malam ini kita akan coba bahas materi dari sosial media spesialis. Kira-kira kalau misalnya saya sekalian cek ombak ya ini ya, mungkin bisa teman-teman bantu di kolom chat kira-kira apa sih, entah boleh bebas 1 kata, 2 kata, atau 3 kata, kira-kira yang teman-teman tahu tentang sosial media spesialis apa sih? Boleh di chat di kolom chat ya, biar kita lihat responnya seperti apa dari 20 orang yang hadir. Monggo, jangan malu-malu teman-teman. Adinda, Alif, Bagus, Fahra, Fatih, Hana, Jihan, Kiki, Laras, Melinda, Yasar, Nafila, Nur, Rian, Roy, Salamatul, Saswita, Isa, Yoga. Kira-kira ada yang tahu? Mungkin 1 kata, 2 kata. Atau pada ngantuk dan ketiduran. Tidak? Oh ya. Mengetahui cara mengelola dan mengembangkan sosial media, baik itu algoritma atau lain-lainnya. Yang memegang sosial media dari Nur dan Robia, dari Jihan mengelola konten di sosial media. Oke. Yang lain ada argumen lagi. Oke, saya sambil share screen. Kurang lebih apa yang tadi 3 dari teman-teman kalian sebutkan mungkin bisa dibilang benar ya gitu. Jadi langsung aja kita ngobrol soal fundamental of social media spesialis. Saya rasa mungkin di Senin malam sekarang yang mungkin biasanya teman-teman harus istirahat, sekarang mesti join daripada mini kelas dari PT Guda Prahanahara Indonesia ya. Semoga ada yang teman-teman dapatlah dari malam ini. Dan malam ini saya rasa tidak akan berat, mungkin kita ngobrol soal bahasan ringan-ringan dan mungkin sangat-sangat bisa kita bawa ke arah pribadi atau personal. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, mungkin izinkan perkenalan dulu ya teman-teman. Saya Willy Hamzah dan ini segelintir label daripada apa yang saya kerjakan sekarang. Saya punya creative agency. Creative agency itu semacam third party atau pihak ketiga yang biasanya mengelola sosial media ataupun service daripada kreatif ke perusahaan-perusahaan. Jadi saya punya bisnis creative agency dan sekarang sudah running sekitar 4 tahun atau 5 tahun.
dan kebanyakan klien saya dari luar negeri, which is brand-brand impor atau brand-brand luar negeri yang eksis di market Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat misalnya ada brand luar negeri tapi akunnya itu ada username atau nickname-nya Indonesia, biasanya itu target market kita lah. Terus yang kedua, saya juga sekarang handle community. Ada 2 community. Yang pertama ada Bandung Shapers. Saya di sana sebagai impact officer, dan Bandung Shapers ini tuh komunitas yang fokus di social impact. Kurang lebih ini komunitas dari World Economic Forum, jadi komunitas global. Terus yang kedua itu dari PMS Running Club. Mungkin kalau misalnya teman-temannya sekarang komunitas lari atau mungkin running industri lagi tinggi-tingginya, dan saya di Bandung juga handle salah satu komunitas buat connect sama brand-brand atau klien-klien gitu. Terus sisanya saya aktif di beberapa NGO. Ini ada United University, terus sempat bantuin program Kementerian Koperasi, dan juga saya berpendidikan di Unisba, Universitas Islam Bandung, dan juga Universitas Pajajaran. Itu mungkin perkenalan dari saya. Kalau misalnya dilihat daripada logo gitu ya, atau portofolio, mungkin kurang lebih logo-logo yang tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bawah ada semacam logo-logo brand. Nah, ini brand-brand luar negeri yang saya handle. Ada Sanitarium dari Australia, ada Saint Edward dari Prancis, ada Wenley dari Swiss, dan mungkin yang lebih banyak populer di kanan atas ini ada Ovomaltine, itu coklat crunchy ya, yang biasanya teman-teman lihat atau mungkin di menu-menu food partner selalu ada, di martabak, crepes, dan yang segala macam. Sisanya ya tadi komunitas-komunitas, terus jaringan, forum, dan segala macam. Gitu. Nah, masuk ke materi ya, mungkin ini juga nggak akan lama materinya, biar langsung aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusikan, nanti kita diskusikan. Intro dari saya mungkin we live in social media era, yang dimana kita juga mungkin sadar ya, apalagi mungkin teman-teman yang sekarang menginjak kuliah atau mungkin sekarang masih di usia 20-an atau bahkan mungkin belasan gitu, 19-18an gitu, pada kuliah, sadar atau mungkin hidup di tengah-tengah yang dimana sosial media itu jadi penting gitu. Kenapa jadi penting? Mungkin pada akhirnya ketika kita misalnya berbicara soal apapun itu, baik teman-teman berkuliah, teman-teman secara pribadi, teman-teman lihat pada perusahaan, teman-teman lihat apa itu misalnya komunitas, pelayanan publik, dan segala macam, pada akhirnya memiliki sosial media. Kenapa sih mereka butuh sosial media gitu ya? Karena di era sekarang, di era modern, sosial media adalah jadi salah satu platform kita terhubung atau kita connect dengan orang lain atau mungkin dengan yang lain. Karena kalau misalnya buka data, mungkin jutaan pengguna atau bahkan ratusan juta pengguna terhubung di sosial media, dan mereka menghabiskan waktunya sekitar, let's say mungkin kalau generasi muda, let's say Gen Z gitu ya, itu bisa sampai ke 4-6 jam spending di sosial media, which is cukup tinggi. Makanya tadi saya asumsikan bahwa sekarang tuh eranya di mana sosial media menjadi hal penting gitu. Nah, lantas kalau misalnya kita berbicara soal topik social media spesialis atau social media, pada akhirnya sangat banyak bahasan yang bisa kita bahas gitu ya, mulai dari konsep daripada konten atau social media, langsung masuk ke production dan segala macam. Tapi mungkin yang akan kita bahas adalah tadi sesuai dengan materi yang diinisiasi, kita ngobrol bahas soal profesi social media spesialis. Kira-kira kalau misalnya kita lihat definisi social media spesialis itu apa sih? Kurang lebih social media spesialis itu adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam membuat dan menerbitkan konten digital dalam bentuk, let's say misalnya gambar, video di sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan audiens, membangun brand awareness, dan membantu promosi. Nah, ini saya coba kasih buat di beberapa kata ya gitu. Dan saya misalnya tadi
profesional saya buat. Kenapa sih profesional saya buat? Karena pada akhirnya ketika sosial media ini menjadi sesuatu, industrinya hadir. Hasil posisi atau jabatan atau profesi daripada orang yang ngurus sosial media ini jadi eksis lah. Gitu. Kalau misalnya kita peluk 2 dekade lalu atau 20 tahun lalu, apakah ada profesi sosial media spesialis? Nah, ini nggak ada. Kenapa? Karena ya sosial media itu belum eksis. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, bahkan bukan hanya profesi ya, kan agensinya pun ada, di mana ada perusahaan-perusahaan yang, let's say kayak saya tadi gitu, yang di mana ngebantu para klien atau perusahaan untuk ngebantuin nge-handle sosial media. Which is kan berarti ini jadi sesuatu, karena bukan hanya profesi yang ada, bahkan sampai ke tingkat agensi ataupun perusahaan yang fokus membantu services ini hadir. Nah, terus lanjutannya yang bertanggung jawab dalam membuat dan menerbitkan konten digital. Nah, perlu kita garis bawahi, membuat dan menerbitkan konten digital adalah hal yang jadi tanggung jawab daripada sosial media spesialis ini. Alhasil, apapun yang terjadi gitu ya, saya mulai dari persiapan, pembuatan sampai penerbitan konten digital, itu menjadi tanggung jawabnya si profesi sosial media spesialis ini. Mungkin nanti juga teman-teman, let's say, entah jadi content creator kerja sebagai sosial media spesialis, nanti pada akhirnya akan bertanggung jawab pada proses dari sampai harus itu sendiri. Nah, habis itu lanjutan tujuan untuk meningkatkan audiens, brand awareness, promosi. Nah, meningkatkan audiens terkait misalnya konten yang publis ke banyak platform, pada akhirnya ketika kita memposisikan diri sebagai, let's say misalnya penjual produk, penjual jasa, atau bahkan kita sendiri sebagai content creator, pada akhirnya konten itu akan menjangkau audiens, akan menjangkau orang-orang baru, akan menjangkau, let's say calon-calon customer kita, let's say akan menjangkau para penonton sederhana ketika kita misalnya jadi content creator. Nah, ketika misalnya konten itu meningkatkan audiens atau misalnya mendatangkan audiens baru, lantas buat apa sih? Nah, pada akhirnya adalah membangun kesadaran brand atau misalnya sesuatu dan membantu promosi. Nah, nanti mungkin posisinya adalah ketika teman-teman sebagai content creator atau misalnya sebagai bisnis atau produk gitu ya, pada akhirnya akan si mendapatkan audiens itu adalah tujuannya untuk membangun kesadaran merah atau membantu promosi. Which is kalau misalnya nggak mendeliver sesuatu, ya minimal akan memberikan pengetahuan baru pada seseorang, akhirnya sadar akan hal itu. Gitu. Terus yang kedua, misalnya kita ngobrol soal basic strategi. Kira-kira apa sih yang perlu teman-teman atau teman-teman sebagai social media spesialis atau teman-teman sebagai content creator gitu yang perlu diperhatiin? Saya rasa ada 3 hal. Yang pertama, ya tadi ketika misalnya kita berbicara meningkatkan audiens, saya kita harus bertanya lagi, kira-kira audiensnya itu siapa sih? Kalau misalnya teman-teman ngurus sosial media perusahaan atau kantor di mana teman-teman bekerja, dengan teman-teman ngurus sosial media teman-teman sendiri, apakah audiensnya akan sama? Mungkin pada akhirnya bisa kita bilang beda. Kenapa? Karena ya pada akhirnya setiap konten atau setiap fokus sosial media spesialis atau sosial media daripada entah itu pribadi ataupun perusahaan, pasti punya lawan bicara yang spesifik. Dan saya bisa ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang tujuannya membantu mengelola siswa atau mahasiswa di sebuah kampus misalnya, berarti kan yang teman-teman ajak bicara adalah mereka-mereka yang bekerja di institusi pendidikan. Tapi ketika misalnya teman-teman mengelola sebuah konten yang dimana teman-teman fokus share sesuatu, let's say misalnya kuliner di Bandung,
apakah apakah mesti menjangkau orang-orang institusi pendidikan? Itu kan jelas tidak. Ketika misalnya ngobrolin kuliner mungkin akan jauh lebih luas lagi audiensnya. Yaitu gak hanya terikat oleh profesi, tapi siapapun yang biasanya senang kulineran atau misalnya senang cari inspirasi kuliner. Nah, itu audiens gitu. Pada akhirnya ketika teman-teman memutuskan untuk membantu, saya misalnya menjadi sosial media spesialis di sebuah kantor atau perusahaan, atau misalnya teman-teman akan mulai konten sekarang, teman-teman harus tahu betul kira-kira siapa sih lawan bicara kita. Nah, si lawan bicara itu kalau bisa ya teman-teman breakdown sedetail mungkin, sejelas mungkin kira-kira audiensnya siapa sih. Gitu. Terus yang kedua, yang jauh lebih penting menjadi basic strategy menurut saya adalah set goal. Atau misalnya tentuin tujuan kira-kira dalam menjalani profesi sosial media spesialis atau misalnya nanti teman-teman menjadi content creator tadi, kira-kira goalsnya kayak gimana sih? Tujuan-tujuannya gimana sih? Target-targetnya gimana sih? Nah, ini nanti saya berbicara soal milestone, matrix, dan evaluasi. Yang dimana ini lebih ke ngobrolin soal apa yang perlu teman-teman perhatikan dalam setelah teman-teman tahu audiensnya siapa dan akan mulai aktif. Terus yang ketiga yang akan menurut saya penting juga jadi basic strategi adalah decide platform. Teman-teman harus fokusin kira-kira ketika teman-teman sudah tahu audiensnya siapa, kira-kira mereka ada spending waktu di mana sih, mereka berkumpul di mana sih. Tentunya mungkin masing-masing dari platform sosial media gitu yang teman-teman tahu, let's say misalnya Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan segala macam. Pada akhirnya kan punya karakteristik, punya tanda atau iya tadi karakteristik pengguna lah. Kalau misalnya teman-teman berpikir soal Instagram, kira-kira pengguna Instagram itu orang-orang seperti apa sih? Ketika teman-teman berpikir soal X gitu, atau Twitter, kira-kira orang yang spending waktunya bermain X atau Twitter, kira-kira orang seperti apa sih? Pasti ada perbedaan, tidak sama betul. Makanya ketika teman-teman tahu bahwa teman-teman itu berbicara dengan siapa, kira-kira mereka ada di mana. Dan meskipun mereka ada di beberapa platform, saya rasa sih untuk starting mengawali sesuatu gitu ya, misalnya teman-teman baru menjadi sosial media spesialis atau jadi content creator untuk teman-teman sendiri, saya rasa sih yang paling penting adalah fokus di salah satu platform gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi pengantar daripada sosial media spesialis general. Nah, sekarang saya ingin coba kasih gambaran atau misalnya kasih ilustrasi jika misalnya hal-hal yang tadi itu dibawa ke hal-hal yang sifatnya personal case, gitu ya. Yaitu sifatnya individu banget atau teman-teman banget. Nah, saya kalau misalnya kita sering familiar adalah istilahnya mungkin personal branding. Kira-kira teman-teman mau dipandang atau dinilai seperti apa sih oleh audiens teman-teman gitu. Nah, tadi masuk ke setup awal yang tadi know your audience. Pastikan kamu tahu betul siapa audiens atau penonton kamu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya rasa penting untuk jadi trigger teman-teman tahu betul siapa sih penontonnya gitu, atau siapa sih audiens teman-teman. Yang pertama adalah siapa orang yang ingin kamu bantu. Nah, di dalam case personal branding atau misalnya saya konten pribadi ya, konten creator, pasti tahu betul teman-teman juga ketika teman-teman nge-follow si A karena apa, nge-follow si B karena apa, nge-follow si C karena apa. Karena biasanya punya karakter atau punya spesifik apa sih yang mereka obrolkan. Oh, saya follow si A karena si A sering jalan-jalan ngasih inspirasi kuliner. Oh, saya follow si B karena si B selalu cerita soal pekerjaan. Saya follow si C karena si C suka ngobrol soal pendidikan. Nah, kira-kira ketika teman-teman mau jadi sosial media spesialis untuk diri teman-teman sendiri, kalau saya bisa jadi content creator, teman-teman pun harus memutuskan kira-kira teman-teman itu mau spesifik di konten yang seperti apa sih. Let's say kalau misalnya perusahaan, kira-kira kalau kita itu membantu siapa sih?
Nah, coba dijawab gitu. Kira-kira siapa yang kita bantu. Terus yang kedua selanjutnya, ketika mereka udah terpapar di konten kita, apa sih yang eh, kita ingin bantu dia melakukan sesuatu? Kira-kira setelah ya tadi misalnya kalau konten creator dia ngobrolin soal kuliner gitu. Ketika misalnya dia dipaparin konten kita dipaparin soal kuliner, si audiens diharapin apa sih? Diharapkan untuk melakukan apa sih? Misalnya karena kita fokus membantu inspirasi kuliner, saya ingin mereka yang terinspirasi dengan konten kuliner ini pada akhirnya bisa apa? Bisa terinspirasi dan pada akhirnya punya dampak atau manfaat. Jadi nggak bingung lagi ketika nyari kuliner di daerah mana yang pada akhirnya bisa visit dan cobain di kuliner tadi. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih, kita misalnya di breakdown tadi ya, dari jawaban-jawaban tadi, ini contohnya adalah case di mana calon audiensnya adalah mahasiswa karyawan. Spesifik itu misalnya. Nah, target audiensnya tadi kita coba jawab, siapa sih orang yang ingin kamu bantu? Jawabannya adalah pekerja atau calon mahasiswa yang bingung pilih kampus misalnya. Terus apa sih yang ingin mereka lakukan gitu ketika misalnya sudah kita paparin konten kita? Misalnya jawabannya adalah untuk pilih kampus yang tepat untuk mereka. Karena kan tadi mereka tuh kebingungan ketika mau pilih kampus gitu. Let's say karyawan yang mau jadi mahasiswa. Nah, apa sih dampak atau manfaat yang dia rasakan setelah bisa melakukannya gitu? Ketika misalnya mereka udah terinspirasi oleh konten-konten kita, kira-kira mereka mau ngelakuin apa sih gitu? Atau manfaatnya apa sih? Yaitu bisa kuliah sambil kerja. Itu pada akhirnya bisa jadi ringkasan atau definisi atau satu kalimat utuh yang dimana sosial media kita nanti akan fokus melakukan itu. Apapun yang teman-teman buat pada akhirnya merujuk ngebangun image atau citra ya tadi untuk mahasiswa yang bingung pilih kampus untuk pilih kampus yang tepat untuk mereka agar bisa sampai. Nah, ini langsung teman-teman narasi di bawah. Di tengah apa sih yang kamu di 3 tahun lalu gitu. Nah ini tuh sebetulnya hanya untuk nge-breakdown gitu apa-apa yang bisa jadi sumber ide atau referensi dari 3 tahun lalu. Biasanya ketika kita bertumbuh ya gitu, ketika misalnya kita ngobrolin soal tadi case-nya adalah calon mahasiswa karyawan. Kenapa kita memutuskan ini? Mungkin karena teman-teman udah pernah melewatinya. Gitu. Let's say misalnya 3 tahun lalu tuh teman-teman ada di posisi yang sama dan teman-teman sudah melewati itu. Gitu. Alhasil teman-teman punya pengalaman atau punya bahan untuk konten soal itu. Nah makanya penting buat teman-teman coba breakdown lagi kira-kira di 3 tahun lalu seperti apa dan di sekarang seperti apa gitu. Alhasil nanti ini bisa jadi bahan daripada bikin ide. Oh karena 3 tahun lalu pas awal saya tuh nyari kampus itu susah dan ujungnya saya ngerti gimana caranya riset soal kampus. Alhasil ide kontennya muncul adalah misalnya tips dan trik sortir atau riset kampus dengan hemat waktu misalnya. Nah itu salah satu contoh. Nah, next, misalnya kita masuk ke tadi di know your audience ya gitu. Nah, masuk ke set goals yang tadi saya bilang gitu. Nah, kenapa sih penting milestone gitu ya? Milestone itu batu loncatan gitu. Ketika misalnya teman-teman jadi sosial media spesialis atau jadi content creator untuk diri teman-teman sendiri, kadang yang paling penting itu adalah bukan kontennya seperti apa, bukan hasil daripada kontennya seperti apa. Berapa banyak yang berapa banyak yang nge-like, berapa banyak yang ngomen, berapa banyak yang share dan segala macam. Kadang yang paling penting itu bukan itu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman udah bikin 1 konten belum? Teman-teman udah bikin 10 konten atau belum? Teman-teman udah bikin 30 konten atau belum?
Nah kalau misalnya belum, coba bikin milestone kecil yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk fokus pada kuantitas dulu, fokus pada jumlah konten yang diproduksi dulu. Karena untuk menghasilkan konten yang bagus, biasanya perlu jam terbang. Dan jam terbang ini diciptakan oleh kuantitas yang teman-teman sudah lakukan gitu. Jadi alih-alih teman-teman mau evaluasi kontennya, jangan dulu gitu. Coba fokus dulu ke 5 konten pertama deh gitu. Habis dari situ 10 konten pertama deh gitu. Habis itu 30 konten pertama deh. Sampai ke 100 konten pertama misalnya. Nah fokus bikin batu loncatan yang bisa bikin kuantitas teman-teman banyak gitu. Karena syarat daripada kualitas itu biasanya kuantitas. Nah setelah teman-teman buat milestone, baik di pekerjaan, let's say jadi sosial media spesialis untuk perusahaan ataupun jadi sosial media spesialis untuk diri sendiri ya gitu ya. Pada akhirnya barulah kita ngobrolin soal matrix. Matrix di sini tuh mungkin bisa dibilang ya tadi lah. Kalau teman-teman udah main sosial media nanti ada indikator atau ukuran-ukuran kira-kira konten itu bagus atau enggak gitu. Yang paling familiar adalah reach dan engagement-nya gitu. Reach itu seberapa banyak orang yang dijangkau atau orang yang nonton gitu ya. Sama engagement. Engagement ini tuh kurang lebih apa-apa fitur-fitur yang selalu ada di sosial media atau di konten gitu. Yang pertama kayak likes, komen, share dan save gitu. Nah itu engagement. Nah setelah tadi teman-teman udah coba bikin milestone dan komit pada milestone tadi, barulah kita berbicara soal evaluasi gitu ya. Mana konten yang bagus dan konten yang enggak berdasarkan dari matriks-matriks yang ada gitu. Karena ketika misalnya tadi teman-teman udah bikin 100 konten pertama dan teman-teman lihat hasilnya gitu ya, kita bisa ngelihat bahwa oh ternyata yang bagus tuh yang kayak gini ya, oh ternyata yang ramai tuh yang kayak gini ya, oh ternyata yang banyak yang komen dan nge-save tuh yang kayak gini ya. Nah, nanti kelihatan sendiri dan mungkin keluar juga instingnya gitu ketika teman-teman ngurus konten. Next ke yang terakhir ya tadi ketika mendesain platform pada akhirnya saya sarankan untuk starting atau untuk langkah awal adalah ngobrolin soal fokus kepada satu platform dulu. Karena ketika kita berbicara soal multi platform yang dimana karakteristiknya beda-beda dan mungkin misalnya di awal let's say entah perusahaan ataupun kita pribadi sebagai content creator pada akhirnya punya resources yang terbatas lah gitu. Dan fokus ke dalam satu platform adalah cara paling ampuh untuk memaksimalkan resources yang teman-teman punya untuk menggolkan daripada konten yang bagus gitu. Nah, platform mana yang bagus sebetulnya tergantung daripada audiens teman-teman banyak kumpul di mana gitu ya. Kalau misalnya ternyata audiens teman-teman orang-orang profesional, ya mungkin yang paling tepat adalah LinkedIn misalnya. Tapi kalau misalnya audiens teman-teman adalah orang-orang yang sifatnya let's say misalnya lebih senang spending di Twitter atau di X ya udah teman-teman fokus di sana gitu. Yang penting teman-teman tahu gitu mereka atau audiens yang kita kejar itu ada di mana gitu. Nah untuk nge-breakdown di spesialis atau misalnya kita sebagai content creator akan berkutik di wilayah pembuatan ide gitu ya, habis itu mengeksekusinya menjadi konten lalu mempostingnya gitu. Nah, beberapa hal yang selalu jadi poin untuk saya menciptakan topik atau ide pada akhirnya ada di 4 poin ini gitu. Yang pertama, saya selalu nge-share apa yang saya tahu. Karena pada akhirnya storytelling atau originalitas akan kerasa ketika kita nge-share apa yang kita tahu. Terus yang kedua juga share yang kamu pelajari. Misalnya aku pernah beli buku, aku pernah melakukan apa, mempelajari apa dan segala macam, itu juga oke untuk dijadikan bahan daripada topik atau ide gitu, eksplorasi ide. Dan yang ketiga ini yang kita kerjakan atau yang mungkin yang pernah kita alami, nah, gitu. Misalnya teman-teman pernah ikut apa, pernah join apa dan segala macam, itu juga bisa jadi jadi bahan untuk eksplorasi ide daripada si sosial media spesialis ini gitu. Dan yang terakhir adalah ngobrolin soal yang ada di luar ya, let's say siapa yang kita kenal. Kadang ketika misalnya kita
let's say memasarkan sesuatu, atau misalnya kita mempromosikan atau kita bikin konten sesuatu, referensi atau misalnya siapa-siapa yang jadi inspirasi kita tuh bisa juga di-share gitu. Makanya di poin keempat saya kadang bikin jadi poin penting lah gitu, karena pada akhirnya ini juga jadi part of testimonial lah gitu. Nah, dalam memulai mengkonten gitu ya, baik itu si sosial media spesialis untuk perusahaan ataupun misalnya untuk diri sendiri sebagai content creator, pada akhirnya saya rasa sering banyak gitu ya kekhawatiran daripada ini bener nggak ya si konten tuh bagus gitu, ini bener nggak ya sesuatu tuh penting gitu. Kadang suka berujung pada konten kayak gini makanya udah banyak, konten kayak gini makanya juga mereka pada tahu gitu terusnya. Padahal tidak selalu seperti itu. Ketika teman-teman belajar dan punya referensi banyak, orang-orang lain belum tentu sama dengan kapasitas teman-teman gitu. Makanya coba berpikir bahwa tidak semua orang tahu akan hal itu. Gitu. Alhasil teman-teman tidak ada keraguan untuk membuat konten atau membuat ide konten menjadi konten gitu. Terus yang terakhir mungkin let's say ya tadi ketika misalnya teman-teman akan jadi sosial media spesialis dari sebuah perusahaan atau teman-teman akan jadi sosial media spesialis untuk teman-teman sendiri, pada akhirnya ketika kita berbicara soal konten gitu dan dinamika terus konsistensinya gitu, pada akhirnya itu adalah investasi lah yang dimana tidak selalu mesti hasilnya kerasa langsung di awal gitu. Kadang bahkan konten yang rame dengan konten yang gak rame pasti banyak yang gak ramenya lah gitu, karena tadi proses penemuan kita dari formula yang bagus seperti apa gitu ya, konten yang menarik untuk audiens seperti apa dan segala macam. Makanya kalau kita misalnya lihat kurvanya, pada akhirnya bisa jadi compounding dan eksponensial di satu titik tertentu gitu. Jadi akhirnya growth secara tiba-tiba naik gitu. Makanya coba teman-teman fokus pada kuantitas aja dan nanti kualitas akan datang gitu. Dan yang terakhir mungkinnya kalau misalnya habis ini kita bisa ada diskusi dari satu hal dari saya gitu ya, untuk mengawali let's say teman-teman jadi calon sosial media spesialis ataupun content creator gitu, pada akhirnya adalah the most important things that you must doing is execution gitu. Yang selalu saya mention di sebelumnya, pada akhirnya coba lakuin gitu, karena syarat kualitas adalah kuantitas, dan teman-teman hanya bisa mendapatkan sesuatu jika teman-teman melakukan itu sebanyak mungkin. Paling gitu saja mungkin ya introduction materi dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari apa yang saya bicarakan. Feel free kalau misalnya teman-teman mau diskusi malam ini, setelah ini, ataupun connect dengan saya di @williamsa. Paling segitu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Willy atas pemaparan materinya. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh di kolom chat aja ya. Kang Willy ada yang tanya,
Halo, kita untuk mulai membangun branding dan citra positif, terutama ketika seseorang merasa kurang untuk mengatasi hambatan tersebut. Oke, gimana caranya untuk mulai bangun branding dan citra positif, terutama ketika seseorang merasa kurang percaya diri dan terlalu memikirkan pendapat orang lain? Adakah strategi yang dapat ditetapkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Mungkin ini menjadi apa ya? Jadi basic challenge atau tantangan dasar bagi orang-orang yang saya mau mulai konten ataupun mau coba berbagi sesuatu. Tapi mungkin apa ya? Saya mungkin akan jawab dari sisi yang pertama soal kepercayaan diri. Kadang sih kepercayaan diri itu hadir dari kapasitas kita gitu. Jadi ketika teman-teman merasa kurang percaya diri, coba refleksi kali ya istilahnya. Coba kita refleksi apakah kita good enough di hal tersebut. Misalnya, kalau misalnya belum, berarti artinya teman-teman harus investasi dulu ke ilmu teman-teman. Gitu. Ketika teman-teman itu adalah seorang, let's say apa ya, misalnya teman-teman itu adalah seorang pemain gitar gitu. Nah sejauh apa sih teman-teman tuh udah bisa bermain gitar? Nah kalau misalnya teman-teman udah cukup good enough di situ, coba mulai alihkan pikiran teman-teman dari yang let's say tadi ya, banyak mikirin pendapat orang lain, imbangi dengan pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya kembali ke tadi ketiga tahun lalu ya, gitu. Ketika teman-teman baru memulai main gitar gitu. Apakah saat ini banyak orang yang mau mulai belajar gitar gitu. Lantas ketika misalnya teman-teman ada teman-teman kita yang lagi mau belajar gitar, apakah let's say kita mau membantunya atau enggak? Karena ketika misalnya let's say teman-teman tuh merasa kurang percaya diri dan peduliin pendapat orang lain, ketika teman-teman berpikiran kayaknya apa yang saya bagikan ini kurang penting atau mungkin kurang menarik deh buat orang lain. Karena mungkin lihat audiens itu adalah orang-orang di sekitar teman-teman, padahal belum tentu. Ketika misalnya kita ngobrolin, kita berbagi soal main gitar atau gimana caranya bermain gitar, pada akhirnya adalah audiensnya adalah orang-orang yang mau belajar gitar. Which is apakah itu sudah ada di lingkungan teman-teman atau enggak, pada akhirnya mungkin kebanyakan enggak gitu. Nah, makanya fokus coba jangan pikirkan itu gitu. Fokus pada ya tadi. Fokus pada berbagi sesuatu hal yang rasanya bisa membantu orang dengan cara membagikan apa yang pernah kamu lakukan atau pelajari gitu. Which is kenapa tadi saya mention kita harus berpikir ke masa lalu. Dan yang kedua, biasanya nih yang jadi followers kita let's say atau misalnya yang jadi audiens kita tuh biasanya adalah orang-orang yang knowledge-nya, ilmunya atau referensinya atau inspirasinya selalu di bawah dari kita. Ya, saya misalnya tadi ketika misalnya saya baru main gitar gitu atau misalnya saya udah bisa belajar gitar, apakah orang yang akan nonton kita tuh orang-orang yang udah jauh lebih jago dari kita? Saya rasa jawabannya tidak. Karena orang-orang yang udah jauh lebih jago dari kita biasanya nonton mereka-mereka yang udah lebih jago lagi gitu. Makanya fokus pada tadi kita berbagi pada mereka-mereka yang ada di bawah kita. Gitu. Dan yang ketiga mungkin ini mungkin jadi apa ya? Jadi solusi teknis lah. Biasanya kan ada yang namanya second account, ada yang namanya nama panggung dan lain segala macam. Nah ini mungkin ibarat let's say misalnya teman-teman tinggal di sebuah kota, let's say misalnya Jakarta. Ketika teman-teman konten di Jakarta, ya pada akhirnya teman-teman malu gitu untuk dilihat dan dikasih opini oleh orang-orang Jakarta. Nah,
analogi teman-teman bikin akun baru atau bikin nama panggung dengan akun yang baru, itu tuh ibarat seolah teman-teman pindah dari kota Jakarta ke kota Semarang misalnya, yang di mana di Semarang nggak ada teman-teman eh, teman-teman kalian yang dekat gitu. Alhasil mungkin lebih cenderung rendah opini dari orang-orang di sekitar. Alhasil teman-teman jauh lebih pede dan bisa bebas berekspresi di sana. Gitu. Makanya second account atau misalnya nama panggung menjadi sebuah alternatif untuk teman-teman mulai konten. Meskipun perlu dicatat bikin second account atau bikin nama panggung gitu ya jadi alternatif ini itu di jalan yang baik gitu, karena teman-teman ibarat pakai topeng lah gitu kalau misalnya apalagi namanya bukan nama pribadi gitu ya. Alhasil teman-teman nanti bebas melakukan segala sesuatu gitu karena teman-teman menutupi identitas teman-teman di awal-awal konten. Gitu paling dari saya untuk jawaban Hana Aprilia Skandar ya. Gitu. Semoga semoga sedikit menjawab lah gitu dari apa yang kamu tanyakan. Kalau misalnya mau ada pertanyaan follow up silakan di chat lagi. Terus yang kedua ini saya masuk pertanyaan dari Salamatur Robiah. Kang, apakah benar ketika akan melakukan pemasaran kita harus menggunakan semua platform secara maksimal atau lebih baik fokus ke satu platform saja? Terima kasih Kang. Nah ini juga yang udah saya coba mention sebelumnya di materi, bahwa pada akhirnya gitu, apalagi misalnya kita mau coba mulai melakukan pemasaran gitu ya, mau memasarkan produk daripada kantor yang saya kerja di sana misalnya, mau coba mulai konten yang dimana saya ingin jadi content creator gitu, saya ingin jadi sosial media spesialis buat diri saya sendiri gitu. Pada akhirnya saya rasa fokus pada satu platform dulu. Karena yang namanya kapasitas atau sumber daya itu pasti sangat-sangat terbatas gitu. Teman-teman punya waktu hanya segitu-gitunya, misalnya 8 jam kerja. Teman-teman punya tim misalnya cuman diri teman-teman sendiri gitu. Itu juga terbatas. Alhasil daripada fokus ngegarap semua platform misalnya, let's say nggak maksimal, mending teman-teman fokusin ke satu platform dulu tapi maksimal belajar di sana dan ngeksekusi di sana gitu. Nanti once misalnya teman-teman sudah punya resources lebih, misalnya punya nambah tim dan misalnya yang satu udah maksimal dan polanya kebangun dan teman-teman masih punya waktu lagi untuk misalnya mendevelop lagi platform yang baru atau platform yang lain, mungkin itu boleh. Tapi untuk di awal, untuk misalnya teman-teman ngerasa ini masih fase belajar gitu ya, belum nemu polanya gimana, saya rasa mending fokus pada satu dulu gitu, dan fokus pada platform yang dirasa teman-teman cocok untuk membagikan konten tersebut gitu. Let's say tadi kita berbicara karakteristik orang yang pakai TikTok sama orang yang lebih banyak diam di Instagram itu beda gitu. Ketika misalnya teman-teman mau berbicara soal misalnya soal para pekerja misalnya, yang audiens penontonnya adalah orang-orang yang profesional kerja, ya mungkin pada akhirnya yang paling tepat adalah LinkedIn gitu. Tapi yang misalnya raw banget dan misalnya nggak peduli mau kontennya kualitasnya kayak gimana, misalnya TikTok gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih artsy, misalnya yang lebih rapi dan lain segala macam, misalnya Instagram gitu. Apalagi misalnya yang tadi, saya mah mau starting beneran fokus membangun YouTube gitu, karena kapasitas dan resources saya tinggi. Saya mampu memproduksi video yang durasinya 10 menit sampai 30 menit misalnya. Ya mungkin YouTube jadi platform utama. Paling gitu. Salamatur Robiah, semoga sedikit menjawab dari apa yang ditanyakan ya. Yang lain kalau misalnya mau ada lagi, monggo silakan di chat. Tuh masuk lagi. Roy Dwianto, izin bertanya Kang, kalau mengulik tentang marketing ada 1.0 sampai 6.0 pada marketing 2.0 soal perspektif orang terhadap sesuatu. Ketika beberapa konten yang sudah kita upload dan melihat engagement buruk, apakah perlu mengganti topik konten ke hal baru atau tetap dilanjutkan diperbaharui? Nah ini Raul Dwianto mengkonsumsi teori marketing berarti ya.
mulai dari yang 1.0 sampai sekarang 6.0, di mana artificial intelligence atau AI udah mulai dielaborate masuk ke teknik-teknik marketing kita. Nah, spesifik pertanyaannya ngobrol soal ketika beberapa konten yang sudah kita upload dan melihat engagement buruk, apakah perlu mengganti topik konten ke hal baru atau tetap dilanjutkan diperbarui? Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu misalnya kenapa sih konten ini buruk, artinya teman-teman belum tahu jawab alasannya kenapa ini buruk. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu kenapa alasannya ini buruk, mungkin bisa jadi melanjutkan atau memperbaharui juga bisa jadi salah gitu. Kenapa? Karena yang pertama harus teman-teman jawab adalah kira-kira kenapa itu kontennya tidak bekerja lah, let's say gitu. Kenapa kontennya buruk gitu? Kenapa sih konten ini mah anjak loh misalnya. Nah ini yang harus dipelajari dulu sama Mas Roy Bianto nih. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi ketika kita berbicara soal konten tuh sangat-sangat banyak variabelnya. Ketika misalnya saya mau pecah dari 3 hal ya. Yang pertama tuh ketika kita berbicara soal konten, kita berbicara soal konsep. Konsep ini adalah proses di mana baru membuat ide itu. Nah, proses pertama ini ketika kita berbicara soal ide itu relevansinya sejauh apa sih gitu. Ketika misalnya kita ngobrolin soal sebuah hal, misalnya soal A, relevansinya hari ini tuh kayak gimana sih gitu. Apakah sangat-sangat kuat relevansinya dengan audiens kita atau enggak misalnya. Contoh misalnya sekarang yang lagi ramai apa ya? Misalnya yang lagi ramai adalah Los Angeles misalnya. Nah, ketika misalnya teman-teman mau mengelaborate gimana caranya bikin konten atau misalnya memetik pelajaran dari Los Angeles, mungkin akan jauh lebih cepat karena Los Angeles lagi happening misalnya. Beda dengan yang lain misalnya yang sebelumnya yang udah sebulan lalu udah nggak relevan, misalnya teman-teman baru produksi sekarang itu juga mungkin udah nggak relevan. Nah, makanya di konsep ide ini sejauh apa sih konsep ide teman-teman ketika bikin konten itu relevan atau enggak gitu. Nah, relevan atau enggaknya gimana sih Kang ngukurnya gitu. Yang pertama saya selalu nulis apakah ini penting buat audiens kita. Apakah ini original buatan saya atau misalnya sangat-sangat mudah di search di Google misalnya. Kadang kan misalnya kita coba suka ngasih tips 3 tips untuk bla bla bla. Pas tahunya dilihat ini mah basic banget atau apakah itu sesuatu yang autentik dan original dari apa ide kita. Nah, kalau misalnya itu tidak penting buat penonton kita dan tidak otentik, saya rasa di proses pertama itu udah gagal. Terus yang kedua masuk ke fase produksi konten. Nah, ketika masuk ke produksi konten, apakah konsep dari teman-teman, konsep ide konten yang teman-teman tadi udah buat di proses satu tuh baiknya kira-kira diproduksi dalam bentuk konten apa sih? Apakah konten ini baiknya disampaikan lewat tulisan doang? Apakah konten ini baiknya disampaikan oleh carousel post yang berbentuk image misalnya, atau konten ini lebih pas disampaikan dengan yang sifatnya video misalnya. Nah, tentunya di part ini juga jadi tantangan gitu. Bahkan ketika misalnya kayaknya ini video deh. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bisa dimengerti ketika disampaikan lewat audio visual misalnya. Lantas selanjutnya ketika kita berbicara soal video, ini juga nanti banyak lagi turunannya. Apakah hook 3 detik pertamanya udah ngena misalnya, udah to the point atau belum? Atau misalnya ternyata banyak hal-hal yang gak penting yang dimuat dalam video. Nah, ini juga complicated lagi. Dan yang terakhir adalah ngobrolin soal waktu postnya. Misalnya apakah postnya itu di waktu yang tepat, misalnya di waktu di mana para penonton teman-teman spending waktu untuk nontonin sosial media, atau misalnya teman-teman posting tengah malam yang dimana ternyata audiens teman-teman nggak banyak stay di sosial media di tengah malam. Nah, hasil saya rasa sebelum nanti Mas Roydianto menentukan kayaknya ganti topik deh, atau misalnya lanjut konsisten terus gitu ya, konsisten membahas konten ini. Nah, sebelum mutusin kedua hal tadi, coba make sure lagi betul penyebabnya apa. Dan lagi-lagi
untuk Mas Roy Dwianto mengetahui ini tuh alasannya atau sebabnya apa, saya rasa kuantitasnya dulu perlu dibanyakin. Ketika teman-teman ketika Mas Roy Dwianto tuh bikin konten soal tadi gitu, udah berapa banyak? Apakah sudah 10? Apakah sudah 30? Kalau misalnya menganalisis topik tadi gitu dengan satu konten, dengan 10 konten dan mengkomparasi 30 konten itu kan jelas pasti nanti beda. Ada banyak dimensi-dimensi yang bisa kita lihat dari kuantitas yang banyak. Makanya coba fokus pada satu hal dulu dan perbanyak dulu, baru teman-teman bisa punya gambaran dan punya insting gitu yang dimana wah kayaknya ini penyebabnya ini deh. Alhasil punya keputusan lah nanti apakah ini berlanjut atau tidak. Paling gitu Mas Roy. Semoga menjawab ya gitu penjelasannya. Terus selanjutnya dari Kiki Rizky Muslihat. Izin bertanya Kang, bagaimana cara mengukur keberhasilan kampanye sosial media? Wah, kalau ini sesuatu yang jauh lebih besar lagi ya. Ketika kita berbicara soal kampanye sosial media atau mungkin kampanye di sosial media. Nah ini ngobrolin soal sesuatu yang kenapa saya sebut besar karena ketika kita berbicara soal kampanye artinya kita berbicara soal apa sesuatu yang udah ke planning agak banyak gitu. Dan saya misalnya yang paling relate adalah kampanye pemilihan presiden misalnya punya waktu 100 hari gitu. Nah ini kan jadi satu proyek nih, gimana caranya 100 hari masa kampanye Prabowo dan Gibran misalnya bisa menang dengan kampanye-kampanye yang lain. Alhasil di breakdown lah teman-teman. Gimana caranya mengukur nanti kampanye ini berhasil atau tidak. Jelas kalau misalnya tujuannya kampanye politik pada akhirnya adalah pemenangan calon menjadi indikator keberhasilan utama. Kampanye ini berhasil kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Gibran terpilih jadi presiden misalnya. Terus yang kedua, kampanye ini berhasil misalnya ketika banyak menjangkau audiens misalnya di sosial media. Nah, mungkin pada akhirnya adalah metris-metris itulah yang akan menentukan keberhasilan kampanye. Tapi yang saya mau sampaikan adalah yang lebih penting daripada mengukur keberhasilan kampanye sosial media baik itu untuk politik, produk gitu ya, atau brand tadi sekalipun, pada akhirnya yang paling penting adalah menyampaikan pesannya. Kenapa sih kampanye Prabowo dan Gibran menjadi kampanye yang paling menang misalnya? Ya karena jelas audiensnya jelas. Let's say tadi kita berbicara siapa penontonnya, gitu, siapa audiensnya. Audiens masyarakat Indonesia ketika kita bagi dalam sebuah kelas menengah ke bawah itu paling banyak. Dan ketika kita berbicara soal kelas menengah ke bawah, yang mereka pikirin adalah sesuatu yang instan. Makan siang, misalkan soal isi perut gitu ya, dan hiburan joget-joget. Alhasil makan siang gratis dan joget-joget jadi senjata utama daripada paslon Prabowo dan Gibran. Alhasil yang di deliver tuh fokus pada pesan makan, joget, gemoy, happy dan segala macam. Karena ya tadi mereka berbicara dengan masyarakat yang sangat luas yaitu kelas menengah ke bawah. Jadi ibarat kata mengukur kampanye sosial media adalah kembali aja ke purpose, kembali aja ke tujuannya. Tapi yang jangan lupa ketika kita ngobrolin sebuah campaign atau kampanye di sosial media baik untuk produk dan untuk apapun, pada akhirnya kembali ke pesan dan audiensnya. Kira-kira pesan yang teman-teman sampaikan dengan audiens yang nantinya akan menerima konten teman-teman itu udah pas atau belum? Kalau misalnya pas ya udah tinggal kuantitasnya diperbanyak aja, kita ngobrolin soal itu. Makanya joget-joget dan makan-makan itu udah sangat-sangat nempel di masyarakat kemarin pada saat kampanye politik. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Kiki Rizky Muslihat, semoga nambah insight baru ya soal kampanye sosial media. Gitu paling teman-teman. Silakan kalau misalnya masih ada waktu atau mungkin udah habis silakan saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Kang Willy atas pemaparan. Baik, sekarang udah malam juga, jadi kita tutup aja. Aku minta mau makasih juga ke Kang Willy, maaf juga yang joinnya setengahnya karena beberapa mahasiswa lagi UAS juga. Maaf sekali ya Kang. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah berpartisipasi dan antusiasnya pada malam hari ini. Boleh dong teman-teman nyalain kameranya, kita foto dulu ya. Boleh sekali lagi. Usianya 20 tahunan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Willy atas pemaparannya pada malam ini dan terima kasih juga kepada teman-teman. Ya, nanti untuk link absennya, ya Kak, sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin pamit ya. Saja. Ya, selamat malam. Teman-teman buat link absennya nanti saya share di grup ya. Terima kasih.